Ternyata Harry tidak mau kalah strike backman-nya. Permainan umpan minnow-nya berhasil mengusik ikan dan menyambarnya. Kira-kira ikan apa yang berhasil diangkat untuk menjadi poin? Wow, ternyata seekor ikan maser berhasil takluk di tangan Harry pada battle fishing kali ini. Mantap! Maser. Strike backman-nya, ikan maser memiliki anatomi tubuh yang panjang. Susunan duri atau tulang yang banyak menjadi ciri khas ikan yang hidup di sungai berarus deras. Ikan maser juga memiliki gigi yang disebut pharyngeal teeth atau gigi faring. Bukan berada di rahang, tapi berada di tenggorokan. Fungsinya untuk menghancurkan makanan keras seperti kulit buah-buahan atau cangkang kerang sungai. Salah satu kebiasaan uniknya adalah berenang melawan arus air yang deras. Perilaku ini dilakukan untuk mendapatkan kadar oksigen yang lebih tinggi, menemukan makanan yang terbawa arus, serta mencari lokasi bertelur yang aman di hulu sungai. Menurut penelitian, ikan maser dapat berenang melawan arus sejauh 70 km dalam sehari. Menggunakan umpan minnow kecil, Chris terus gigih mencari peluang strike. Ketenangan sang predator pun mulai terusik. Fish on! Sambaran dari predator secara tiba-tiba membuat Chris bereaksi cukup cepat. Pertarungan tidak membutuhkan waktu lama. Kepala lagi. Kepala lagi nih. Mantap Mas Chris. Sama yang tadi tapi. Iya, ini masih satu keluarga kayaknya sama yang saya dapat tadi ya Mas. Dia yang tadi tapi. Ikan hampala memiliki sistem penciuman yang baik, sehingga memungkinkan mereka untuk mendeteksi bahan kimia di air. Kelebihan ini juga berguna untuk membantu mereka menemukan makanan, mendeteksi feromon, dan mengetahui keberadaan predator. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap. Saat melakukan stream fishing, joran yang digunakan biasanya memiliki panjang maksimal 165 cm dengan tipe ultralight. Tuan rumah sepertinya benar-benar menguasai area battle. Lemparan Harry berhasil mengarah ke titik incar. Strike! Perlawanan dari ikan penghuni arus deras tidaklah main-main strike backman-nya. Belum selesai Harry menyudahi pertarungannya, Bintang berhasil mendapatkan sambaran. Double strike! Double strike. Wah, kacau ini tim kami. Strike back-nya. Hampala. Double strike maser sama hampala. Walaupun keduanya merupakan pemangsa air tawar, tetapi memiliki spot habitat yang berbeda. Maser lebih menyukai lokasi berlubuk dalam dengan sirkulasi arus yang kuat. Sedangkan hampala lebih menyukai perairan yang lebih dangkal dan terdapat vegetasi air atau kayu tumbang. Di spot sungai dangkal, biasanya maser berada di bagian tepian sungai atau berlindung di celah-celah batu. Sedangkan di perairan dalam, maser cenderung ke hidup dasar sungai atau lubuk karena suhu airnya lebih stabil. Semakin lebar dan dalam suatu lubuk sungai, maka semakin kaya oksigen dan ruang gerak lebih bebas. Di daerah Jawa, ikan maser cenderung lebih kecil karena ruang geraknya yang semakin sempit. Kualitas air sungainya pun sudah jauh menurun, sehingga keberadaannya tidak bisa dijumpai di semua sungai di Jawa. Salah satu ancaman terbesar untuk ikan maser tentu saja overfishing untuk ukuran ikan yang belum layak ditangkap, serta penangkapan tidak ramah lingkungan seperti menggunakan setrum. Mancing mania strike back. Mantap. Para angler semakin bersemangat untuk mencari sambaran ikan. Inilah serunya stream fishing. Kita harus line bass dan menyusuri sungai untuk menuju titik-titik potensial. Saya mulai menitikan lemparan pada jeram-jeram, tempat ikan maser bermain. Strike. Mas Chris. Joran yang saya gunakan cukup lentur, membuat perlawanan ikan menjadi semakin sengit nih strike backman-nya. Akhirnya seekor maser Sungai Gongso berhasil menghiasi parade strike kali ini. Akhirnya. Dapat juga nih materi Mas. Mantap. Kalah kita. Nah, kami dapat maser juga nih, ya kan Mas? Ikan maser merupakan indikator ekologis yang terjaga.
karena membutuhkan air yang bersih dengan kadar oksigen tinggi untuk bertahan hidup. Berarti secara tidak langsung, air Sungai Gongso ini masih terjaga kualitasnya. Ikan maser hidup di sungai-sungai yang jernih, berbatu, dan berarus deras. Lokasi tersebut tentunya hanya bisa kita jumpai di daerah pegunungan, perbukitan, dan hutan hujan yang memiliki ketinggian di atas 300 meter dari permukaan laut yang masih terjaga ekosistemnya. Ketika kualitas air menurun atau aliran sungai terputus, maka maser akan kesulitan bertelur dan dipastikan populasinya menurun. Menjaga hutan dan sungai tetap alami merupakan cara utama untuk melindungi keberadaan ikan ini di alam liar. Di tengah keheningan, tiba-tiba strike! Berhasil mendapatkan pertarungan, Bintang langsung terlihat sumringah. Sebuah poin penting untuk memperkecil ketertinggalan. Ikan maser memiliki umur yang cukup panjang. Jika habitat aslinya masih terjaga, ikan maser dapat hidup hingga 20 tahun lebih. Mancing Mania strike back, mantap! Lemparan demi lemparan terus Chris lakukan. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Minnow milik Chris disambar oleh predator. Fish on! Inilah healing sesungguhnya Strike Back Mania. Mendengarkan suara aliran air dan sungai sambil menikmati sensasi strike ikan. Seekor ikan maser berhasil Chris naikkan dan menjadi poin tambahan bagi tim saya. Mancing Mania strike back, mantap! Keberadaan baby maser menjadi pertanda baik bagi ekosistem Sungai Gongso. Tandanya di sini ikan maser terus berproduksi. Sedang asik-asiknya battle, langit sepertinya semakin mendung. Pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Strike back Mania, ini kayaknya battle-nya harus kita sudahi dulu nih. Kita pending beruntak soalnya ujungnya udah terlalu gelap. Takutnya nanti hujan, kita di sini berbahaya nih kalau kita stream fishing, kita lagi hujan-hujan. Apalagi kalau hujannya deras, kita masih berada di tempat yang kayak gini. Takut ada air yang turun tiba-tiba, jadi kita istirahat dulu. Ketika sedang melakukan stream fishing atau mancing menyusur sungai di musim hujan, yang perlu diwaspadai adalah air bah. Air bah bukan hanya sekedar naiknya debit air. Ia datang dengan cepat membawa arus yang deras, lumpur, potongan kayu besar, serta material berupa batuan sungai. Tanda awal air bah datang biasanya berupa suara gemuruh dari kejauhan. Kondisi air yang berubah cepat menjadi keruh dan semakin deras. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, sebaiknya langsung tinggalkan lokasi dan segera naik ke tempat yang lebih aman. Kami harus segera menyudahi battle stream fishing kali ini, Strike Back Mania. Kira-kira siapakah pemenang duel di Sungai Gongso kali ini? Nah, ini dia trofi Mancing Mania Strike Back. Mas Heri pemenangnya. Akhirnya. Kan hasilnya kemarin kan Imbang memang. Memang hasil kita imbang. Tapi Mas Heri dapat targetnya nih, Master. Biar kecil tapi maser. Nah, itu dia. Selamat untuk tim Harry yang berhasil mendapatkan ikan maser lebih banyak dibanding tim saya. Oke, Mancing Mania Strike Back. mantap! Nah, Strike Back Mania, ini ada sedikit tips buat pemilihan benang pancing di teknik stream fishing. Jadi stream fishing itu kan teknik casting, salah satu teknik casting. Nah, jadi saya mau kasih tahu nih, pemilihan benangnya ini kan kita biasa pakai PE. PE itu kan benang yang sintetis dia. Jadi kalau dilihat sekilas gini dia kayak benang jahit memang. Nah, jadi kalau buat casting, saran saya pakai yang 8 lilitan supaya lebih lembut. Nah, jadi castingnya bisa lebih gampang. Kalau pakai yang 4 lilitan, dia biasanya agak lebih kasar, tapi diameternya memang lebih kecil. Jadi lebih cocok buat teknik dasaran. Jadi jangan sampai salah pilih tuh, karena bakal berpengaruh ke kenyamanan kita saat casting. Nah, kalau milih di toko pancing,
dia biasanya tuh di kemasannya ada tulisannya X8, X4 gitu. Jadi kalau buat casting, buat stream fishing nih contohnya, pilih yang X8. Kebetulan X8 ini harganya juga udah ekonomis dan juga nggak kalah kualitasnya dengan yang mahal. Jadi juga kita sekarang lebih gampang milih PE-nya. Nah ini dia contoh perbandingannya antara yang 4 lilitan sama 8 lilitan. Kalau soal warna dia tuh nggak terlalu berpengaruh karena yang multicolor atau warnanya biasanya per 10 meter ini buat jigging atau dasaran buat ngukur kedalaman. Tapi kalau kita casting, pilih yang satu warna juga nggak masalah. Baik mania, hari ini saya udah ada di Kampung Jawa nih. Rencananya mau ikut Bang Mahdi nih. Kita mau ngejala ikan belana. Mudah-mudahan kita dapat yang banyak hari ini. Mancing mania strike back, mantap! Menjala ikan dapat dilakukan ketika air sedang bergerak pasang atau surut karena keberadaan di sekitar muara ikan akan banyak tersebar. Mahdi langsung mengajak saya ke tempat biasanya ia menebar menjala. Beberapa kali jala dilempar agar peluang mendapatkan ikan lebih besar. Nah, kita nih dari tadi udah jalan sekitar 10 menit pakai teknik jala nih. Ini salah satu teknik nelayan untuk dapat ikan belana di sini dengan cara dilempar. Tadinya kirain perahu ini buat kita naikin, ternyata enggak. Kita harus jalan di pohon-pohon bakau di pinggir sungai ini buat nyari ikan-ikannya. Saya pun penasaran dan ingin mencoba melemparkan jala untuk mendapatkan ikan. Kita cobain ya strike back mania. Dan berhasil nih, lemparan jala yang pertama. Meskipun sudah diberi arahan oleh Mahdi, ternyata sulit juga untuk bisa mengembangkan jalannya. Kalau seperti ini terus, lebih baik saya kembalikan ke ahlinya saja ya. Setelah beberapa kali lempar, ikan pun mulai didapatkan. Dapat ikan nih, strike back mania. Baby Travely sama Mujair. Kita lepasin dulu ya. Ada 3 ekor. Berbagai jenis ikan yang ada di sungai pun berhasil didapat Mahdi. Mulai dari keluarga Travely hingga ikan belanak. Sungai mulai surut, jadi menjala pun harus kita sudahi supaya kami tidak terjebak. Strike back mania, ini hasil kita menjala dari tadi. Emang kalau kita menjala di sungai-sungai bakau ini ikannya nih variatif nih, ada beberapa jenis. Nanti kita pilih yang mana yang cocok buat dipepes. Yuk!